Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan di malam hari ini insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bermuajahah di kediamannya Bapak Haji Radisa, yang insya Allah pada malam hari ini kita mengadakan syukuran atas datangnya awal tahun Hijriah, yaitu tahun 1448 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelapangan dada, dan kemudian kita tetap istiqomah dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Maka ada satu kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan orang yang hidupnya pada tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian ada orang yang hidupnya itu sama tahun sekarang dengan tahun yang lalu, maka dia termasuk orang yang apa? Orang yang rugi. Dan yang ketiganya yaitu ketika kehidupan seseorang itu tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka itu dikatakan orang yang celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu di awal tahun ini bagaimana kita bisa mengisi hari-hari di tahun ini agar supaya kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Maka ada beberapa hal yang insya Allah ini akan menjadi satu kebaikan. Yang pertama adalah hal yang harus dilakukan itu adalah muhasabah diri, ya, atau introspeksi diri, ya, atau ngitung-ngitung lah, ya. Hitung-hitung apa saja yang sudah kita lakukan di tahun-tahun apa saja yang kita sudah lakukan di tahun-tahun yang lalu, apakah itu bisa menjadi lebih baik ataukah tidak. Dan ini diperintahkan dalam ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddama ligot. Ya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwasanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan perhatikanlah apa yang kamu kerjakan untuk kehidupanmu di hari esok nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah satu ayat yang kita diharapkan, kita diupayakan, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu muhasabah diri, introspeksi diri dalam rangka supaya kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini di tahun-tahun yang kemarin yang sudah kita lewati. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat baik sekali ketika kita berusaha untuk menghitung-hitung amalan-amalan kita, apakah amalan kita itu masih lebih baik dari tahun yang lalu atau tahun yang sekarang. Dan bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu, ya, di dunia ini sebelum engkau hisab di akhirat nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, maka hal yang harus dilakukan itu adalah apa? Yang kedua itu yaitu hijrah. Jadi makna hijrah itu secara maknawi dalam bahasanya itu dikatakan hijrah itu adalah apa? Hijrah itu melangkah, kemudian pindah dan berubah, ya. Jadi kalau kita hari ini yang mungkin masih malas-malasan untuk sholat berjamaah di masjid, maka harus berubah untuk bisa sholat berjamaah di masjid, walaupun ya tidak semua waktu ya, kita bisa, ya. Nah, kemudian yang dulu mungkin kita kurang memberi, maka jadilah orang yang dermawan. Yang dulu mungkin pemarah, maka jadilah orang yang bisa memaafkan. Yang dulu mungkin orang yang masih enggan untuk berbuat kebaikan, maka hari ini ya harus apa? Harus ada perubahan, harus melangkah yang lebih baik lagi. Maka itu daripada semua makna hijrah yang memang adalah orang-orang itu yang berhijrah itu adalah orang-orang yang berharapkan rahmat dari Allah.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 218 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu apa yang diharapkan? Ya. Yarjuna rahmatullah, yaitu rahmat dari Allah, ya. Imannya benar, hijrahnya benar. Kemudian orang yang imannya benar, yang hijrahnya benar tentu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang berharap rahmat dari Allah itu, yaitu rahmat Allah itu meliputi kasih sayang Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga insyaallah ya. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan untuk mengisi tahun baru ini, maka istiqomah. Nah, istiqomah itu dalam makna apa? Berkelanjutan, ya. Aja belentang-belentong, ya. Aja kayak berbelarak jare yang mengonon. Ya, istiqomah itu bagian daripada yang disyaratkan dalam Islam. Maka orang kalau istiqomah itu ya luar biasa lah ya. Jadi istiqomah itu dalam ayatnya dikatakan innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menggambarkan orang yang istiqomah itu dikatakan bahwa sesungguhnya ya banyak kepada orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan mendatangi mereka dan membisikkan kepada mereka itu dengan bisikan la taqafun wa la tahjanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu itu takut dan jangan bersedih hati, karena Allah telah menyampaikan kabar gembira, yaitu apa? Kamu akan diberikan surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Jadi orang yang istiqomah dalam rangka tadi ya, imannya benar, hijrahnya benar, istiqomah, maka Allah janjikan sebuah surga. Maka dari itu Bapak sekalian, semoga dengan uraian yang sebentar ini, yang singkat ini menjadi kita motivasi lah, wabil khusus buat saya pribadi dan juga buat para jamaah sekalian yang bisa hadir pada tempat malam hari ini. Semoga di tahun yang baru, tahun 1448 Hijriah ini, kita menjadi salah satu momen untuk kita siap berubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, pepatah Arab mengatakan, waqad yurjali jarhi saiti burhun wala burhu lima jar halisan. Kalau pedang lukai tubuh, maka akan ada harapan untuk sembuh. Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari. Saya mohon maaf, barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah, dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.